Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan ajarkan kalian bagaimana cara menggunakan aplikasi GarageBand di iPad kalian. GarageBand adalah aplikasi yang dapat kalian gunakan untuk memainkan alat musik, merekam suara, dan juga mengedit sebuah lagu. Nah, aplikasi GarageBand itu tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan awal dari GarageBand atau home awalnya. Ketika kalian harus membuat, kalian cukup tekan bagian tambah. Maka akan tampilan yang akan muncul adalah tampilan beberapa instrumen lagu. Antara lain ada drum, kemudian ada musik petik seperti gitar, violin, kemudian ada bass, dan audio recorder. Nah, di sini saya akan ajarkan kalian bagaimana cara menggunakan GarageBand untuk aplikasi podcasting kalian. Jadi bisa kalian gunakan GarageBand untuk merekod suara kalian untuk persediaan podcast kalian. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian pilih audio recorder, karena ini berkaitan dengan podcast. Jadi tampilan utama atau bagian utama dari podcast itu sendiri adalah rekaman suara. Nah, ini adalah tampilan pertama dari microphone atau audio recorder. Di tampilan ini yang harus kita perhatikan adalah di bagian in dan bagian out. Jadi bagian in dan bagian out ini akan menentukan kualitas suara yang kalian hasilkan. Ketika kalian menurunkan kualitas in-nya, maka suara yang dihasilkan akan lebih kecil. Dan out, kalian besarkan, maka suara yang akan keluar itu akan lebih besar. Tapi saya sarankan di sini adalah di bagian in itu di bagian medium. Sehingga suara-suara kalian yang terlalu kecil itu akan dapat masuk dengan jelas. Nah, di bagian audio recorder, selain itu kalian harus perhatikan adalah di bagian bar. Karena di bagian song section atau bar ini kalian harus membuat sectionnya ini menjadi automatic. Jadi kalau sudah di automatic, dia akan merecord sepanjang sekitar 15 menit. Tetapi kalau kalian menggunakan bars, ketika barsnya sudah mencukupi seperti 8 bars, maka dia akan otomatis terhenti. Kita akan buat otomatis. Selanjutnya yang harus kalian perhatikan adalah bagian metronom. Metronom ini akan berbunyi ketika kalian melakukan recording. Jadi ketika kalian memulai recording, harap perhatikan metronom, kalian mau mematikan atau menghidupkan metronom tersebut. Baiklah, saya akan mulai untuk merecord. Ini pada saat sekarang metronomnya berbunyi. Jadi untuk mematikan metronom ini cukup klik di bagian metronom, maka metronom akan terhenti. Welcome to my podcast bersama gue Rahmat Praida di Cup of Tea Indonesia. Nah, ketika kalian selesai merekod suara kalian boleh melihat kembali di bagian editing yang utama. Di bagian editing utama, di sini akan muncul hasil recording kalian. Jadi, bagian tertentu yang tidak kalian inginkan tinggal kalian hapus atau kalian delete. Kemudian, kalian klik kembali di bagian instrumen kalian atau lead vocals kalian. Di sini ada bagian tone, pitch control, compressor, drive, sama vocal hole. Vocal hole ini akan membuat suara kalian akan bergema. Jadi ketika kalian merekam di suatu tempat yang lebih besar atau ruangan yang besar, itu maka akan terdengar seperti bergema. Jadi caranya kalian tinggal menurunkan bagian vocal hole. Selanjutnya kita kembali lagi ke lead bagian utama, ke bagian editing utama. Satu buah podcast biasanya akan menginginkan sebuah back sound. Jadi untuk meletakkan back sound ada dua kemungkinan yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah kalian merekam sendiri atau merecord sendiri suara instrumen yang ada di iPad yang tersedia di iPad kalian atau di GarageBand. Jadi kalian bisa pilih alat musik apa dan kalian record. Nah, di situ akan lebih simpel bagi kalian yang punya kemampuan bermain musik. Jadi sehingga kalian punya lagu yang orisinal. Tetapi untuk kalian yang mengalami kendala dengan bermain musik, kalian bisa menggunakan Apple Loops. Jadi Apple Loops ini bisa kalian gunakan, kalian bisa transfer file kalian dari Drive. Jadi kalian harus menyimpan sebuah lagu di Drive, kemudian di Browse Item from the File Apps. Di sini kalian tinggal memasukkan file lagu yang kalian simpan dari iCloud Drive kalian. Tinggal kalian klik saja, kemudian iCloud Drive akan menyimpan lagu yang sudah kalian transfer dari iCloud Drive di Apple Loops. Di bagian Apple Loops ini atau di filesnya, lebih tepatnya di filesnya ini kalian ketika sudah kalian klik, dia akan muncul di sini dan kalian pilih. Caranya cukup tekan, kemudian drag ke bagian utama. Maka lagu yang kalian inginkan akan muncul di layar editing yang utama. Kemudian biasanya ketika kalian menggunakan back sound, kalian juga menginginkan sound effect untuk sebelum kalian memasukkan suara kalian. Alias sebelum start rekaman suara kalian masuk, kalian menginginkan sebuah sound effect. Biasanya saya menggunakan sound effect itu menggunakan
salah satu instrumen yaitu Smart Piano. Dari Smart Piano ini kita akan ganti di bagian grand pianonya menjadi Alchemist. Kemudian kalian change ke sound effects. Nah, dari sound effect ini favorit saya itu saya biasanya pakai pitch fall. Kita pakai pitch fall. Maka suara yang dihasilkan akan seperti ini. Kita coba. Sistemnya tetap sama, kalian tetap memunculkan hasil recording atau merecord. Welcome to my podcast bersama gue Rahma Praida di Cup of the Indonesia. Oke, sampel seperti itu. Kemudian kalian kalau merasa suaranya terlalu cepat atau vokalnya terlalu masuk, tinggal kalian geser saja barnya. Podcast bersama gue Rahma Praida di Cup of the Indonesia. Nah, untuk di bagian suara mungkin kalian mengalami kendala karena suara di background ini terlalu besar. Jadi caranya kalian cukup klik di bagian background, kemudian kalian split menjadi dua bagian. Pertama bagian background untuk pembukaan, untuk opening, kemudian background yang memang berada di tengah dari rekaman suara kalian. Nah, di bagian ini kalian cukup klik lagu tersebut atau songs tersebut, kemudian kalian pilih split. Setelah pilih split akan muncul sebuah gambar scissors atau emoticon gunting. Kalian tinggal bawa scissors tersebut ke bawah, maka otomatis dia akan terpisah menjadi dua. Nah, di untuk bagian tengah dari songs ini kalian tinggal pilih, kemudian pilih setting, kemudian gainnya kalian turunkan menjadi misalnya 14. Maka suara tersebut akan mengecil. Welcome to my podcast bersama gue Rahma Praida di Cup of the Indonesia. Oke. Nah, setelah kalian rasa rekaman suara kalian sudah cukup, semua editing musik dan sound effect-nya sudah cukup, kalian bisa mentransfer file kalian dengan cara pertama, saya saranin kalian untuk mengganti rename atau merename file kalian. Kalian rename menjadi rekaman. Contoh saya akan ganti dengan podcast 1 dan done. Selanjutnya tinggal kalian transfer file GarageBand kalian melalui share, kemudian pilih songs, selanjutnya pilih medium quality dan open in. Karena open in ini akan kita transfer file ini ke sebuah iCloud Drive. Nah, dari file iCloud Drive tersebut kalian bisa transfer menggunakan aplikasi tambahan untuk mengupload hasil dari podcast kalian. Itulah informasi mengenai GarageBand dan bagaimana cara menggunakan GarageBand untuk aplikasi podcasting kalian. Nah, silakan mencoba di rumah. Kemudian kalau kalian punya saran atau komen, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe, komen, dan like YouTube channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!